Berarti enak maghrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kita sekarang masuk pada kaidah-kaidah jual beli. Sekarang kita mulai masuk pada kaidah-kaidah jual beli. Masuk pada inti pembahasan. Masuk pada inti pembahasan. Masuk kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah jual beli. Kaidah itu apa artinya, Pak? Pondasi, Pak. Jadi ada pondasi dalam mengenal jual beli. Pondasi yang pertama adalah al-aslu fil buyu'i al-ibahatu. Kaidah asal di dalam jual beli itu adalah al-ibahah, yaitu boleh. Jadi kaidah asal di dalam jual beli itu adalah ibahah, boleh. Ini direnungkan kata-kata ini. Kaidah asal di dalam jual beli itu adalah boleh. Transaksi apa saja yang berkaitan dengan jual beli, kaidah asli itu adalah mubah. Baik. Pertama, sebelum masuk pada kaidah asal ini, kita harus paham dulu, Ustaz, apa sih fungsi daripada mengetahui kaidah asal? Kan? Dan ini penting. Kenapa kok kita paparkan dalam sebuah urusan apa saja? Itu kaidah. Nah, apalagi terkait dengan jual beli. Asal di dalam transaksi jual beli itu adalah mubah, boleh. Berarti sebuah pertanyaan, apa untungnya mengetahui kaidah asal jual beli itu adalah boleh dan mubah? Baik, ada keuntungan. Keuntungannya diperhatikan dulu, ada 4. Keuntungannya ada 4. Pertama, kalau sudah paham itu kaidah asal, berarti kita nggak membutuhkan dalil lagi, Pak. Kita nggak membutuhkan dalil lagi. Orang yang berpegang dengan kaidah asal
itu berarti nggak butuh dituntut mana dalilmu. Karena orang yang berpegang dengan kaidah asal itu sudah ada dalilnya, sehingga kita nggak butuh menuntut dalil lagi. Justru orang yang menyelisihi kaidah asal harus mendatangkan dalil. Itu antum pakai di mana aja. Gak misalnya contoh, kaidah asal di dalam urusan ibadah haram apa halal? Haram. Dalilnya gini kan. Orang yang berpegang dengan kaidah asal tadi, ketika dia awakmu kok melakukan ibadah koyok ini, endi dalile? Antum tuntut dalilmu mana kok pertanyaan yang demikian itu salah. Itu salah. Itu nggak ngerti kaidah, orang kayak gitu nggak ngerti kaidah. Karena orang yang berpegang dengan kaidah asal tidak dibutuhkan dalil lagi untuk ditanya. Paham ya? Jadi kalau Anda kata kita pegangan kaidah asal di dalam jual beli itu adalah mubah dan Anda berpegang dengan ini, Anda nggak butuh dituntut dalil. Duh, kamu kok melakukan transaksi ini, wong asli oleh kok, yo mana masalah kan gitu kan? Ini dalilmu, salah yang nanyai dalil, salah pak, karena dia sudah berpatokan dengan kaidah asal. Itu fungsi pertama pak, faedah pertama memahami kaidah asal. Tapi yang kedua ketika orang yang itu berpegang dengan kaidah asal, nggak perlu ragu, jalan aja, nggak perlu ragu. Orang yang berpegang dengan kaidah asal itu pak nggak perlu ragu. Kus kaidah asal itu yakin, ya yakin dan nggak perlu ragu. Ketiga, orang yang berpegang dengan kaidah asal itu jadikan timbangan sebuah hukum, Pak. Orang yang berpegang dengan kaidah asal itu jadikan timbangan kepada hukum. Jadi transaksi apa saja, jual beli transaksi apa saja, timbangan hukum boleh atau enggak boleh kaidah asal. Kaidah asal. Keempat, memahami kaidah asal enggak perlu Anda menghafal banyak cabang. Anda enggak perlu menghafal jual beli kredit boleh, jual begini boleh. Terlalu capek menghafal per individunya. Tapi kalau Anda menghafal kaidah asal di dalam jual beli itu boleh, nggak perlu Anda menghafal banyak masalah. Cukup dengan satu kaidah, ratusan masalah Anda bisa selesaikan dengan kaidah tadi. Dong toh? Sekarang ini anak contohkan kaidah asal urusan dunia itu mubah apa ora mubah? Boleh atau nggak boleh? Boleh. Urusan dunia lo ya. Antum daripada ngapal mainan mobil boleh, sepeda motor boleh, mainan nggak capek antum ngapalin per individunya. Capek banget antum ngapal itu capek banget. Tapi kalau antum ngapal kaidah satu, asal urusan dunia itu mubah oleh. Wes satu ini saja bisa mencukupi banyak ribuan bahkan bisa jutaan masalah dengan kaidah satu aja. Makanya memahami kaidah asal itu penting teman-teman semuanya.
Dan ini harus kita sepakatin dulu. Kita sepakat kaidah asal dalam transaksi jual beli iku kaidah asal itu mubah. Transaksi apa saja yang antum bikin di dalam urusan jual beli, model apa saja, mau model offline, online, mau jual, wis terserah antum. Kaidah asli iku mubah. Wis, siapa yang mengharamkan harus mendatangkan dalil. Iku enaknya memahami kaidah asal. Wis enak ya? Enak. Wis, itu pahami dulu. Apa yang mendasari kaidah asal tadi? Apa sih dalile? Asal jual beli itu kok mubah? Kaidah asalnya mana? Dalilnya mana? Lihat firman Allah, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Alif lam pada al-bai'ah, lihat tuh, alif lam pada al-bai'ah itu alif lam lil istighraqil jinsi, mencakup semua jenis jual beli. Semua jenis jual beli kaidah asli Allah itu halalkan. Nah, berdasarkan ayat tadi wa halallahu al-bai'ah, para ulama menegaskan kaidah asal di dalam transaksi jual beli itu apa? Allah halalkan. Itu Allah halalkan. Siapa yang mengharamkan harus mendatangkan dalil. Harus mendatangkan dalil. Wis, dongga ini itu cukup pegangan dulu, nanti kita akan baca. Nanti anak kasih contoh beberapa contoh penerapan dari kaidah tadi. Nanti karena contohkan jual beli kredit. Jual beli kredit itu boleh apa enggak? Nanti kita jalankan sesuai dengan kaidah asal. Kaidah asal transaksi kontan kredit. Yo, kaidah asalnya oleh wae. Antum mau untung sekian, antum mau enggak ngambil untung, antum mau jualan tapi bentuknya pengen rugi, ya transaksi hukum asalnya oleh wae, terserah awakmu. Kan gitu kaidah asli. Kaidah asli ku oleh. Antum dodolan pengen model koyok ini terserah. Koyok ini terserah. Kaidah asli oleh. Wa halallahul bai'a. Wes, enak dong ini. Baik. Kita baca ma makna al asli. Apa makna kaidah asal? Apa makna asal? Huwal qaidatu al mustamirrah. Dialah kaidah yang berjalan terus. Jadi kalau ada istilahnya asal di dalam jual beli itu adalah mubah, maksudnya kaidah yang berjalan terus di sepanjang waktu, sepanjang zaman, sepanjang waktu, di tempat mana saja itu berjalan terus. Kaidah ya Allah, kaidah asli ya Allah, mubah. Itu makna asal. Kalau asal transaksi jual beli itu adalah mubah, maksudnya kaidah yang berjalan terus menerus di sepanjang waktu, itu berarti mubah. Paham ini? Nah, ma huwal faidatu min dzikril asli. Apa sih faedah menyebutkan kaidah
terus menerus. Apa sih pentingnya menyebutkan asal di dalam semua permasalahan? Apa sih mahwal faidatu? Apa sih faedahnya min dzikril asli, dengan menyebutkan asal? Apa sih untungnya ngerti asal jual beli adalah mubah? Keuntungannya satu, innama yuzkaru, sesungguhnya apa-apa yang disebutkan tahtal asli, di bawah asal, apa saja yang disebutkan di bawah asal, la yuhtaju, enggak dibutuhkan, ayyatawaqqafa fihi, dia itu diem. Tawakuf itu berdiem. Wah, aku tawakuf, enggak perlu tawakuf, enggak perlu Anda diem. Apa saja yang di bawah kaidah asal, apa saja yang dia di bawah kaidah asal itu enggak dibutuhkan Anda itu tawakuf, diem, enggak. Anda tetap katakan boleh. Karena apa? Dia di bawah kaidah asal. Jadi kalau Anda kata ada orang transaksi jual beli, misal contoh Pak ya, bentuknya kayak kredit atau bentuknya pakai online, atau cara transaksinya ditransfer, itu kayak gitu, itu antum jawab itu semua di bawah kaidah asal boleh, dan Anda nggak perlu tawakuf. Oh jadi tersik nunggu dalil, nggak perlu kayak gitu, itu nggak perlu Pak, karena dia sudah di bawah kaidah asal. Karena sesuatu yang sudah di bawah kaidah asal yaitu boleh, itu berarti jalan aja, nggak perlu tawakuf. Bal yamdi, bahkan dia berjalan saja, alal asli, di atas kaidah asal. Nggak perlu ragu. Kayak misal contoh kaidah asal, kayak al aslu fi miyahina taharatu wal hajari wal ahjari, kaidah asal di urusan dunia, baik itu batu, air, baik itu baju, tanah, kaidah asal itu suci. Kaidah asal suci. Antum ngambil mangga, contohnya ngambil mangga, waduh, iki suci apa enggak ya? Tak cuci sih, enggak perlu Pak ragu, karena mangga ini termasuk urusan dunia, dan semua yang ada di dunia ini kaidah asal itu suci. Anda enggak perlu ragu. Maka masalah pelem mangga ini berarti masuk dalam kaidah asal. Asalnya semua yang ada di muka bumi itu suci. Teleke wedhus, waduh ini suci apa ora ini? Mudah, berbeda dengan kaidah asal. Kaidah asalnya apa? Semua yang ada di daratan, di muka bumi, di laut, semuanya itu kaidah asalnya suci. Anda nggak usah ragu. Sopo yang mengatakan itu najis harus mendatangkan apa? Dalil. Teleke iwak. Ini suci apa ora? Oh, suci kaidah asalnya, kan enggak usah ragu. Maka bal yamdi, jalan naik di atas kaidah asal. Jalan aja di atas kaidah asal. Jangan bimbang dan jangan ragu. Itu. Masalah misal contoh al aslu kaidah asal fil bai'i, dalam jual beli adalah al ibahatu, boleh. Fal bai'u, maka jual beli, la yahtajul muslimu, seorang muslim gak butuh ayyatawaqqafa fihi,
tawakuf berhenti di dalamnya, nggak perlu berhenti. Waduh iki oleh ora, kaidah asal oleh, wis kaidah asal oleh. Li'annal asla, karena kaidah asal fihi di dalam jual beli itu adalah al-ibahatu boleh, hatta yadullad dalilu alal man'i, sampai datang dalil yang menunjukkan larangan. Jadi yang ngomong gak oleh iku dituntut endi dalilmu, kok ngomong gak oleh iku ndi gitu kan. Endi dalile? Siapa yang melarangkan sebuah transaksi itu dituntut dalil, Pak. Itu dituntut dalil. Yang melarang sebuah transaksi itu dituntut harus mendatangkan dalil. Kalau gak iso mendatangkan dalil, gak iso diterima. Gak iso diterima, Pak. Sik menang kaidah asli. Wis, paham ra? Hah? Dong ora? Jelas. Dodol obat kimia oleh ora? Kimia kok iso oleh? Oh mantep lah, ngono iku beli belajar. Kaidah asale oleh. Wong herbalis gak oleh Pak, dodolan obat kimia teko dokter kok gak oleh. Itu ku apa? Biar beli apa? Herbalis. Alasane obat dokter iku ana kimiai. Memadaratkan apa? Hah? Memadaratkan tubuh. Nah, iku benar enggak menurut kaidah? Endi dalile larangan iku ndi? Tokno dalil dhisik. Sesungguhnya kimia itu haram ngono, endi dalile? Hah? Jadi kalau ditinjau dari kaidah enggak semua kimia itu haram, Pak. Enggak semua kimia itu haram. Ditengok dulu kaidahnya. Satu, jikalau antara kimia dan manfaatnya itu lebih besar kimiai karo manfaatnya dilarang. Tapi manfaatnya dengan kimianya itu lebih besar manfaatnya daripada kimianya, diperbolehkan oleh syariat. Tapi kalau 50 manfaatnya bahayai 50-50 gak oleh, dilarang, karena kaidah darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Membendung mafsadah itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahah. Itu kalau 50-50. Saya Pak, kimia yang ada pada obat. Antum saiki loro untu Pak saiki. Contohnya loro untu. Terus ngombe apa? Obat konstan sama konstan atau konstan? Konstan karo apa? Amoxicillin. Konstan tok kadang-kadang enggak mampan, Pak. Ditambahi amoxicillin. Iku bahaya. Bahaya karena ono kimiai. Tapi ditinjau dari manfaatnya, gak cenut-cenut lah, lopor cenut-cenut itu. Manfaatnya lebih besar daripada bahaya. Kimia bahaya, iya, tapi dia bisa dikondisikan dengan banyak minum air atau bisa dikondisikan. Memang bahaya ke tubuh, tapi ditinjau dari manfaatnya, akeh. Maka kaidah syariahnya oleh ora ono masalah. Jadi ojo kok ngombe pil di luarang lo haram kecuali Anda nggak sakit. Kalau nggak sakit terus ngombe pil, itu jelas Pak, madharate full daripada manfaate. Mudah nggak? Nah kalau nunggu herbalis Pak, ya sik loro wae gak waras-waras herbalis kan. Jadi modelnya harus diterapkan kaidah, jangan kosa enak wetenge dhewe ya kan. Nah, itu prinsip. Jadi
fungsi memahami kaidah asal. Segala sesuatu yang itu di bawah kaidah asal, Anda nggak usah ragu, jalankan sesuai kaidahnya. Kalau kaidahnya boleh, berarti hukumi boleh. Kalau kaidahnya gak oleh, berarti hukumi gak oleh. Wes, dong, kayak contoh, kaidah asal dalam binatang, Pak. Di dalam binatang, oleh opora, gak lah haram. Binatang lah, ayam, kambing, kaidah asalnya haram. Sampai Anda sembelih baru apa? Baru halal. Dong apa rai? Biar paham dulu ini. Nah, sekarang Anda lagi menyembelih, Pak. Nyembelih, jebret. Mari ngono, ayamnya itu melaju terus ketabrak mobil. Anda sekarang ini ayam ini mati karena sembeliannya kamu atau kena mobil? Nggak tahu. Karena nggak tahu, kembali kepada kaidah asal. Apa kaidah asal? Kaidah asal kalau berkaitan dengan binatang itu asli haram. Berarti gak boleh kamu makan karena ragu. Anda bisa menghalalkan, jamin itu ayam itu halal, jamin antum bilang itu halal, harus datang dalil yang jelas dan menghalalkannya. Kalau gak, kembali kepada kaidah asal. Nah, apa saja yang dibawa kaidah asal itu, Pak, Masya Allah, jalan, ojo kok ragu. Enake wong ngerti kaidah. Karena kaidah itu macem-macem. Iki kaidah asal jual beli hukumnya haram. Hukumnya halal, ya kan? Beda dengan wanita. Asal wanita hukumnya halal apa haram? Haram. Jadi masing-masing ono permasalahan dewe-dewe. Contoh antum ragu, aku mau nikah mau sawora ya. Sawora, koemu gak sah. Tadi gak sah. Karena kaidah asal wong wedok iku duduk mahrammu, duduk bojomu. Dan sedangkan Anda ragu di awal pernikahannya. Maka memahami kaidah asal itu penting banget. Penting banget. Penting banget. Wis. Tapi ketika itu sudah menjadi istri kamu, yakin itu istri kamu, lalu Anda ragu, ku talak enggak bojoku tadi itu ya. Wah, ragu antum. Maka beda hukum lagi. Kaidah asal itu bojomu. Apa yang ragu dari penalakan itu enggak dianggap. Beda kan? Setiap masalah memiliki kaidah asal. Makanya penting banget memahami kaidah asal itu. Rokok. Yo, oke lah. Kaidah asal pakai rokok apa jenenge ngarane? Teko apa rokok itu? Tembakau. Hukum asal tembakau itu halal kok sapa sembilang haram. Maksudnya hukum asalnya adalah hal-hal saja. Ketika ada dalil yang mengharamkan, kita harus cari apa yang mengharamkannya rokok. Ada enggak? Kan enggak mesti teko dalil inna rokok haramun, ya ora mestilah. Ora ono teko Al-Qur'an teko hadis inna rokok haramun. Rokok baru kemana sore orang zamannya Nabi kok piye. Tapi kita pakai adilatul umum, kaidah umum, dalil-dalil umum, kaidah-kaidah umum itu ada. Kok membahayakan diri, membahayakan orang lain, itu ngentekno duit, orang ono faedahe. Dia tuh banyak banget. Sehingga dengan itu menjadi haram sing jenenge rokok. Wis, dong ora. Jadi memahami kaidah asal itu penting banget. Tapi faedah kedua, innal mutamassika, sesungguhnya orang yang berpegang teguh
bil asli, dengan kaidah asal. La yutolabu bidalili, itu enggak dituntut dengan dalil. Jadi nanti kalau ada orang yang berpegang teguh dengan kaidah asal kok dituntut dalil, itu berarti gak ngerti kaidah, Pak. Justru yang menyelisihi kaidah asal itu dituntut dalilnya. Orang yang berpegang dengan kaidah asal itu enggak butuh dituntut dalil lagi. Dengar ora? Nanti sekarang ini kita akan masuk pada contoh transaksi. Transaksi apa? Jual beli kredit. Nanti anak bahas kredit nanti. Karena anak contohkan itu kredit. Saya bilang kredit itu oleh gono masalah. Kredit itu oleh gono masalah. Ndi dalil. Lo kok tanya dalil awakmu itu? Salah kamu nanya dalil itu. Karena aku berpegang dengan kaidah asal. Apa asalnya? Asal jual beli, asal transaksi itu adalah mubah. Itu kaidah saya. Nah, Anda kok nanyain aku dalil tentang bolehnya kredit? Itu lucu banget. Anak yang berpegang dengan kaidah asal harusnya nggak butuh dituntut dalil. Nggak membolehkan kredit itu kan menyelisih asal kan? Dia harus datangkan dalil. Dengar ora? Nah kalau gak iso datangkan dalil, ya ojo berani mengharamkan sesuatu dalam sebuah transaksi. Ojo aneh-aneh orang ngerti dalilnya kok. Jarine ustad itu ora dalil. Dah. Dengar ora? Transaksi asuransi. Oleh ora Pak Andi asuransi. Oh mantap, ada asalnya oleh. Nah kalau ada teman lu bilang haram asuransi terus piye? Oh teteng dalile. Nah, Gus Imam asuransi oleh ora? Hah? Boleh. Kok oleh itu kan dia bang? Oh kalau ada asalnya. Wah ya mantap kan kaidah asal itu. Ya memang kaidah asal transaksi opo wae kok oleh. Tapi untuk asuransi oleh ora? Asuransi ku ono dua macam, Bro. Ono asuransi yang bersifat komersial, diistilahkan di fikih namanya at-ta'min at-tijari, artinya asuransi ndelek untung. Ada yang namanya asuransi ta'awuniyah, asuransi tolong menolong. Nah, kalau asuransi yang bersifat komersial, ada keuntungan dan ada kerugian, ya ora oleh. Asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi oma, asuransi toko. Gimana suronya? Suronya gini, awakmu juga duit, Pak, ke perusahaan asuransi. Pak, aku angkatin bayar teng sampean, Pak. Bayar piro? Sesuai dengan kesepakatan, Pak, 1 juta atau 2 juta. Setelah Anda bayar 2 juta ke perusahaan asuransi, mari ngono asuransi akan menjamin apa? Mobilmu dalam jangka setahun atau seumur hidupnya. Pinjam ini kalau mobilmu itu mau rusak baru dibetulkan oleh pihak asuransi. Berarti singkatnya rusak bayar 2 juta, sedangkan pembiayaan mobilmu yang rusak itu entek 10 juta, siapa sing untung?
yang punya mobil. Pertanyaan kedua, kalau nggak rusak, sing rugi sapa? Nah, itu jenenge komersial. Iku ora oleh. Iku model asuransi sing gak oleh. Kenapa nggak oleh? Karena di situ ono horor ketidakjelasan. Kok tidak sesuai? Awakmu udah pasti ngetokno duit. Apakah mesti jaminanmu itu keluar? Nggak mesti keluar. Makanya asuransi model sing kaya ngene iki ora oleh. Wis dong. Nah, ayo asuransi. BPJS gimana? Sik. Itu tak bahas BPJS. Wis dong apa? Kebayang nggak asuransi? Awakmu saiki lho mengasuransikan apa omah? Wis omahku tak asuransikan wis. Maksudnya piye? Omahmu kate kebakaran diganti karo pihak asuransi. Tapi kalau nggak kebakaran, piye? Rugi awakmu. Biar Anda itu untung, kamu bakar sendiri. Piye diganti pihak asuransi? Iku lah curang. Nah, gaya asuransi kayak asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, itu semua gak oleh. Kenapa gak oleh? Karena ketidakjelasan di dalam mendapatkan jaminan itu. Sedangkan Anda sudah ngeluarin duit. Mafhum? Nah, untuk BPJS model yang kedua ada yang namanya asuransi saling tolong menolong. Asuransi saling tolong menolong iki nggak ada komersial. Ngerti komersial nggak? Nggak ada untung rugi, nggak ada, murni membantu. Contoh, kayak contoh. Di pihak pesantren biasanya ono dana kesehatan diambil oleh pihak setiap santri. Ya ora? Ya ora? Tak tahu mondok isi ketara itu. Nah, pertanyaannya, ketika semua santri itu dipungut walaupun 2.000 atau 5.000 per bulan untuk dana kesehatan, pertanyaannya, apakah dia mesti sakit? Gak mesti. Kalau itu dihukumi, kalau itu niatnya komersial, ada keuntungan, maka berarti memungut dari santri 5.000 walaupun 5.000 dana kesehatan itu haram hukumi. Soalnya asuransi komersial. Tapi tujuannya gak ngono. Iki murni membantu. Bukan berarti kamu harus sakit, gak. Dianjurkan, diwajibkan bagi santri membayar dana kesehatan, dipahamkan dana ini membantu kepada orang yang sakit. Dong apa ora? Gak melihat apakah awakmu sakit atau gak sakit, dilihat, dan dia gak merasa rugi kalau gak sakit karena dia niatkan dana itu adalah membantu kepada siapa? Bisa dipahami di sini pertanyaannya, BPJS apakah komersial ataukah tolong menolong? Tanyain dirimu sendiri. Nabi, kamu berkata daftar BPJS tolong menolong atau supaya kamu itu kalau sakit gak ngono kan? Nah, jadi permasalahannya begini teman-teman. Kalau memang BPJS itu tidak komersial, artinya adalah ta'awuniyah, tolong menolong dari setiap masyarakat ke individu kepada yang lain, maka BPJS itu diperbolehkan secara syar'an karena ini bukan komersial, artinya menolong kepada saudaranya yang lain. Tapi kalau berbeda dari itu tadi, artinya dia
berniat setiap masyarakat ketika mendaftarkan BPJS itu bukan ingin membantu saudaranya, bukan, tapi ini untuk apa? Persiapan. Kalau nak aku loro piye lah. Kalau nyate mek ngono, iku ke arah komersial luwe apa? Luwe mendekati kalau memang itu niate. Makanya kalau memang BPJS itu sesuatu yang diniatkan untuk tolong-menolong, maka harus ada keterangan yang lebih lanjut kepada masyarakat biar BPJS itu jelas hukumnya. Kalau enggak, maka bermasalah di sisi fikihnya. Kalau BPJS persyaratan harus masuk kasih gimana? Tak kasih tahu nanti Pak. Wis, sudah jelas? Dong apa? Wis. Ada 3 keadaan. Jangankan BPJS, asuransi yang itu bersifat komersial, ada 3 keadaan diperbolehkan. 3 keadaan Pak diperbolehkan. Wis, apakah masuk di tadi atau enggak? Kita akan lihat 3 keadaan yang diperbolehkan oleh syariat. 1, BPJ atau asuransi itu sekedar mengikut kepada sebuah akad. Mek ngikut toh Pak, mek ngikut. Kita tidak transaksi di asuransinya, tapi kita transaksi di sebuah akad. Tapi di dalam akad itu asuransi ngikut, maka ini nggak apa-apa. Sebagaimana dalam kaidah usul, yasbutu tabaan ma la yasbutu istiqlalan. Ketika hukum itu berdiri sendiri itu nggak boleh, tapi ketika mengikut itu boleh. Contoh nih, antum itu beli tiket. Pernah beli tiket nggak? Ya wis ora ton Pak, pesawat koyo ngono ora tuh beli tiket. Ketika orang itu beli tiket, tertulis di situ Pak ada asuransinya. Dengar ora? Di situ asuransi hanya mengikut kepada akad beli tiket. Maka ini gak ada masalah. Karena Anda intinya bukan di asuransi, tapi beli tiket. Dengar ora? Wis, paham? Kedua, ketika asuransi itu dibutuhkan banget Pak. Gimana dibutuhkan banget? Di saat negara memaksa kita, mewajibkan kita, maka di sini kita boleh berasuransi. Kenapa kok boleh? Karena dibutuhkan dan pemerintah mewajibkan bagi kita. Dan ini masuk sampean tadi mau masuk kuliah. Ya kemarin kita juga pas masuk di S2 ya ada persyaratan harus BPJS. Gak oleh masuk. Harus piye? Iku ketentuane ya dijalani lho piye. Karena itu kita butuh sekolah, butuh ijazah, butuh sekolah. Tapi ada apa? Persyaratan yang harus dilengkapi. Di antaranya ini, kalau enggak iso masuk, maka di situ sebuah kebutuhan mendesak harus berasuransi. Iki asuransi Pak, apalagi BPJS yang lebih ringan daripada asuransi. Dong Pak. Ketiga, asuransi gratis Pak. Kalau ada asuransi gratis maka itu boleh. Kapan itu boleh? Ketika sebuah perusahaan menggratiskan karyawannya, nyawa kamu, kesehatan kamu tak asuransikan gratis oleh orang. Oleh, karena nggak ada kerugian bagi Anda walaupun Anda itu nggak sakit. 3 keadaan itu walaupun itu komersial tapi Anda gratis
dari 3 keadaan tadi, maka itu diperbolehkan oleh syariat. Dong. Paham, Pak? Wis, mau asuransi nyawamu. Nyawa nggak usah diasuransikan, di Allah wae, lapo diasuransikan tukang asuransi. Nyawa itu tak asuransikan sama Allah wae, apa kok aneh-aneh. Nah, berarti itu contoh sebuah transaksi lah ya. Ojo kok ya bener kok iki olah-oleh wae. Asal transaksi ku boleh. Tapi ojo merawasno engko jujuk riba ya oleh ngono ae. Mumet ae semuanya nanti. Kayak antum asuransi apa? Udah asuransi enggak awam gitu? Antum enggak pakai asuransi? Punya apa? BPJS toh, orang asuransi yang lain. Siapa sih duwe asuransi? Hah? Tobat loh, kalau selain 3 tadi tobat loh ya, mumpung guru mati ya. Guru mati loh, asuransi. Apa diasuransikan ngono-ngono wae. Hah? Iya ngikut. Orang masalah no problem itu ngikut. Ingat lo ya ngikut lo ya, jelali. Dia bukan berdiri sendiri lo ya. Baik lanjut. Lau jaa insanun, lau andai kata jaa insanun datang manusia fil bai' dalam jual beli. Waqal, lalu dia mengatakan hadzal bai'u, ini jual beli, jaizun halalun, boleh dan halal. La naqulu lahu, kita nggak bisa katakan kepada dia ma huwa dalil, apa dalil itu apa? Dalil kamu yang bilang ini halal itu apa? Nggak bisa begitu. Li'annahu huwal aslu, karena yang dia pegang itu adalah kaidah asal. Kalau yang dia pegang kaidah asal, kita nggak butuh nuntut dia dalilnya mana. Baik. Wa idza ikhtalafna, apabila kita berbeda pendapat fi suratin minal buyu'i, dalam satu bentuk dari jual beli, baina jaizatin, antara ada yang bilang boleh, wa baina haramin, dan antara yang bilang enggak boleh. Jadi kayak jual beli kredit. Jual beli kredit ini kan Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil bilang jual beli kredit itu enggak oleh. Ulama-ulama yang lain selain 2 ulama tadi boleh. Nah, kita bisa mensikapi antara 2 ulama, yang satu bilang boleh, yang satu bilang enggak boleh, gitu kan? Nah, ini kaidah asalnya berarti apa? Nah, contoh sekarang melok undian berhadiah. Ada enggak undian berhadiah? Nah, ini ono sing ngomong oleh, ono sing ngomong gak oleh. Ya toh? Nah, kaidah asale piye? Oleh. Wong melok apa? Undian berhadiah. Iku kaidah asale oleh-oleh wae. Sapa sing mengharamkan mendatangkan nah, iku oleh apa ora saat ini? Undian berhadiah yo. Kok meneng oleh apa ora? Hah? Kalau gratis oleh, sengkata gak gratis? Kok iso? Ono unsur apa? Perjudian. Kok pinter awakmu?
Iyalah. Hah? Iya, goror jelas nah. Katanya beli apa? Beli kupon? Padha ae ya. Kono kok ana hadiah itu. Piye oleh ora? Padha ae gak oleh. Jadi ngono akete, kalau Anda masuk sebagai peserta apa? Undian berhadiah, kate gratis, itu oleh. Tapi kate sampean bayar, berarti gak oleh. Saiki lari pagi, lari sehat di 17 Agustus itu Pak. Iku bayar apa ora? Hah? Bayar. Berarti oleh apa ora kate bayar? Lah kok melok sampean? Ora oleh, nang kate bayar gak oleh. Kalau gratis oleh. Tapi kalau bayarnya itu untuk konsumsi gimana? Yo ngomong akate ngono. Berarti kate konsumsi syaratnya aku gak mangan lho yo. Aku tak melok tapi aku gak mangan. Ora ono oleh ora masuk. Lah gak oleh masuk. Oleh masuk ora? Aku tak nggo konsumsi dhewe. Oleh ora? Nah, ngono ku gak oleh. Iku berarti ana keuntungan ngono ku iku gak oleh. Hati aja nggih perlombaan berhadiah tapi masing-masing apa? Dijaliki duit. Iku iso gak jelas, horor. Kecuali apa? Hah? Kecuali apa? Kecuali apa? Gak. Mana? Terus apa? Renang. Kemana? Berkuda. Iku oleh. Soale memang ono horore, tapi ditinjau dari maslahatnya, yaitu persiapan perang, diperbolehkan oleh syariat. Ono bape maneh lho kan, gak ngerti maneh ta. Ayo belajar ora badhe piye. Piye. Kalau beli di toko biasanya ada undian gimana? Wah? Beli di toko ada dapat kupon. Pertanyaannya, awakmu tuku karena kupone apa karena barange? Lah sik to. Gampang pertanyaanku. Bosakno belanja di Bravo atau di Inggris atau di apa? Pertanyaanku, Anda ini tuku karena kupone apa karena barange? Ya wis. Berarti kupon itu sekedar tabik mengikut. Kaidah usul fikih ini, kalau sekedar mengikut iku oleh, tapi kalau itu sebagai acuan asal jadi gak oleh. Dong ora? Tak takoni mana saiki awakmu. Antum dhewe wedhus apa ora meteng? Punya kambing hamil enggak? Oke, punya ngono ae lho. Punya ngono ae lho. Ya wis. Udah. Kalau aku beli induknya dengan harga lebih mahal daripada dia itu enggak hamil, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau aku transaksi induke piro, janine piro, oleh ora? Hah? Kok iso gak oleh? Karena berdiri sendiri. Dong ngorai. Dong ya, berdiri sendiri lho Pak yo. Kalau transaksi ini beli sendiri, berarti itu sudah menjadi asal tujuan. Tapi kalau Anda itu beli induke, iki mek mengikut, walaupun regane sodok larang lho Pak, tapi ini mengikut kepada induk, iku ora apa-apa. Diteni sampai salah. Nah,
ketika ada satu bentuk Pak, ono sing mengharamkan, ono sing membolehkan, maka bagaimana? Fayutolabud dalilu, dituntut mendatangkan dalil liman qala bil harami, bagi orang yang bilang haram. Sapa sing ngomong haram endi dalili? Kayak cashback. Cashback itu oleh apa ora? Ngerti cashback apa ora antum? Nir. Ngerti cashback? Aduh. Cashback ora dong piye. Kamu ngerti cashback? Oh, ya ora mesti potongan harga. Kalau potongan harga itu jenenge diskon. Jadi cashback itu uang kembali. Bahasanya kembali, uang kembali. Tapi umum, iso diskon, iso apa. Internasional itu cashback. Ojo kok diskon, lah desa lah ngono kuwi. Desa ngono. Nah, oleh ora cashback itu asalnya boleh gitu ya. Ya wis lah karepe sampean lah wis. Ya wis ya. Ojo kok semua diskonku oleh wae. Ojo kok oleh wae. Diskon atas apa dulu? Hah? Kalau diskon tadi karena utang piutang jadi riba. Tapi kalau berarti diskon itu mall oleh. Jadi lihat dulu AKT, ojo kok langsung oleh wae. Enggak semua diskon itu oleh, Bro. Dasar apa diskon itu didatangkan? Oh, jangan kok bilang gini, ongkos kirim gratis, Bro. Ntar dulu ojo kok ongkos kirim gratis lalu antum bilang boleh. Gimana akadnya? Tapi kalau bentuk akadnya itu Anda harus deposit duluan, kemudian baru ada ongkir gratis, gak oleh riba karena Anda melalui deposit. Deposit itu berarti ngutangin dia dulu, mari ngono ono bungae ndi gratis. Oh coba ongkir gratis itu enak pol. Atas dasar apa dulu kemudian ada digratisi? Yang belum beli sofi hati-hati bu. Oh kok enak, iki enak buat gini, oh kok gratis ini. Tapi ternyata ujung-ujungnya atau deposit ngirim duit gise. Nah kalau ngirim duit baru lalu Anda beli barang, baru ada diskon dan potongan harga. Itu jenenge ora oleh. Wes, dong ora. Iku hati-hati riba yang kita lakukan itu hati-hati. Mahal dikit gak ono masalah, Bro. Yang penting anti riba ngono lho. Ojo kok riba wae. Mumet saiki kanca-kanca. Waduh, larang iki. Kalau kita disuruh ngisikan, umpama ada orang titip, saya titip untuk isi Shopify. Nah, sedangkan dia kan Ojo gelem. Dosa tahun. Sampaikan ke dia no riba dewek. Kalau piye terusan? Ngakani dewek iki ono musibah terus wae iki. Saya transaksi bendino ya riba wae. Enggak riba utang piutang, riba dari jual beli. Kalau enggak muter riba. Makanya para ulama bilang, wong sing ora ngerti transaksi, orang ngerti hukum jual beli, ojo aneh-aneh transaksi yang aneh-aneh. Takon sih, kalau enggak awakmu pasti jatuh dalam perkara-perkara riba atau perkara-perkara yang Allah haramkan. Jelas ya? Li'annal asla wal ibaha.
Karena kaidah asal itu mubah, berarti sapa sing mengharamkan dia harus didatangkan dalil. Wan naqilu anil ibaha, dan orang yang memindah dari asal mubah yutolabu bidalili, dituntut mendapatkan dalil. Itu penting memahami kaidah itu. Dari sini teman-teman, kalau andai kata ada Pak Yai ngomong ini Pak Yai ngomong ini, wong sing jenggot-jenggoten iki lho, sing biasa bid'ah yo, takonono dia yo, mobil iku bid'ah apa ora? Biyen iku ora ono mobil, pakai onto. Coba saiki nang kendaraan naik onto, naik jaran kono Kak, kepet kabeh ngono jarene. Ngomong ngono Pak. Wong ngomong ini iki gak ngerti kok ida, belajar sik. Belajar sik. Lho kok iso? Iki urusannya opo iki? Urusan bid'ah, iku urusan ibadah, urusan dunya, hukum asal iku mubah. Kalau urusan ibadah, hukum asal itu apa? Haram. Dewek bahas tentang bid'ah itu urusan ibadah bro. Kok antum larinya ke urusan dunia, kan lucu. Makanya lucu kok ini lucu banget. Berarti awam itu nggak ngerti kaidah. Makanya belajar kaidah sebelum menyerang wong sing berjenggot-jenggot iki lho. Angke itu berjenggot itu wong bodho ngono, mereka belajar ilmu ngawur wae. Wis, dong apa ora? Iku hati-hati, dewek ini kita belajar, kita orang belajar, so belajar itu awakmu dewe. Jadi urusan itu jangan dicampur aduk, urusan ibadah karo urusan dunia, urusan muamalah dewe, urusan ibadah mahdhah dewe, ja iso dicampur aduk. Lu muamalah jual beli, itu muamalah antar kita dengan manusia, hukum asli yang mubah dan itu rahmatan untuk kita. Coba kalau hukum asli muamalah antar makhluk itu hukum asli haram, ngeluh Pak. Ngeluh karena urusan kita dengan makhluk itu aneka ragam. Makanya di kaidah hukum asli itu oleh. Kalau urusan ibadah antar kita dengan Allah, berarti hukum asli haram karena antar kita dengan Allah. Dong ora? Ya wis, jangan sampai dibodohin sama medsos. Engko nang iso ya jenggoten iki ngawur tenan iki. Oh, ini gak oleh, ngene gak oleh. Ngene iki anggap ora bid'ah ngono iki. Iki opo iki? Biyen gak ono muka biru soto ono HP ono kabeh. Ora ono, tapi iki urusan donya, Bro. Dewek ini nggak beribadah dengan apa? Dengan speaker. Kita nggak beribadah dengan speaker. Nggak ada ini ya orang dosa kok dewek kok. Cuma ini kan mek dunia toh menyambung supaya lebih kenceng suaraku ngono wae iki urusan donya. Mbok pakai model apa jenenge? Sing koyo ngene iki gembrasek ini ya model iki ono. Sing apik ya ono, ya terserah urusan donya. Mbok gembrasek mbok apik terserah. Dong ora? Baik. Dah. Tekel ibadah ora Pakmu iki? Iki ora ibadah, iki tekel kok ono. Inna masjid harus ono tekel iku ora ono, Pak. Masjid ono tekele gak pateken, Pak. Iki donya wae iki, tekel iki ora kok dianggap ibadah. Nah cuma antum bersedekah nang masjid kanggone ibadah mana tadi oleh ganjaran, tapi asli donya iki. Makanya masjid golok tekel gak ono masalah. Makanya iki gak usah dibilang bid'ah. Iki dudu urusan ibadah antara kita dengan Allah enggak. Sing penting masjid, Pak. Nah kalau masjid ono kubahe baru masalah lagi, Pak. Mungkin ini mimbar ini opo ngene iki? Iki ora nyunah iki. Iki dudu donya iki, Pak. Iki jadi ibadah iki.
Iki ibadah iki minbare Nabi ora koyok ngene. Iki jenis urusan ibadah iki ora donya iki. Beda dengan tekel, Pak. Iki sono aturan dhewe. Nah, iku sing dibahas iki ne, ojo iki ne. Dong ora? Mumet iku ketua takmir iki. Yesus. Nah, ketiga, innal qaidata, sesungguhnya kaidah taj'alu mizanan lil hukmi. Kaidah itu menjadikan timbangan kepada hukum. Kaidah itu, Pak, menjadikan timbangan kepada sebuah hukum. Idza sadarat bil asli, apabila kaidah itu muncul sebagai asal. Fa idza qulna, apabila kita katakan al aslu fil buyu'i al ibaha, kaidah asal dalam jual beli itu mubah, idzan kullu man ya'ti bil bai'. Kalau begitu semua orang yang bertransaksi nahkumu bil ibahah, kita hukumi boleh hatta yarida dalilun alal man'i, sampai datang dalil yang melarangnya. Jadi kita bisa berkonsekuensi semua transaksi bentuk jual beli apa aja, kaidah asli adalah boleh sampai datang dalil yang melarangnya. Dong ora? Jadi kalau antum kayak di online itu loh, Pak, nggak punya barang jualan, kaidah asal lebih oleh loh. Terus antum gak oleh, nggak punya barang kok kamu jualan, nah itu ada dalil yang melarangnya. Pokoknya transaksi apa wae kaidah asalnya oleh. Anda yang mendatangkan larangan didalili, kan ngono toh. Kalau Anda bisa mendatangkan dalil, oke. Kalau gak iso berarti menengo. Wis. Saya gini, Pak. Biasanya di bank itu ada jualan lelangan. Ngerti lelangan apa ora? Dudu jual beli lelang, Pak. Di bank, di kantor polisi, ana mobil sing gak jelas-jelas iku kan. Iku jenenge dilelang oleh polisi, dilelang oleh bank. Boleh nggak Anda beli itu? Murah-murah loh ya. Murah-murah itu. Oleh apa? Hah? Kok iso oleh? Wah, asli. Ya bener apamu, asli ya oleh. Tapi sejatinya oleh apa ora? Kok iso gak oleh? Ojo ngono jawabe. Jawabe iku kalau yang jual bank atau yang jual polisi, pertanyaannya barang kowe sapa? Kowe sapa? Itu pertanyaan sekaligus jawab. Kalau itu dudu wae bang, kok dijual, bener apa salah? Ya wis ngono carane. Sekarang mobil yang ada di polisi dan motor nang polisi, wae sapa polisi to wae wong sendi setan karo polisi. Wae sapa? Ya wis dudu polisi. Kalau wae gurung dudu wae polisi berarti gak oleh dijual. Dudu wae kok dijual. Keempat, inna hifdzul asli, menghafal kaidah yuhni an hifdzil far'iyati, itu enggak butuh menghafal cabang-cabang permasalahan. Anda enggak perlu menghafal
jual beli ini oleh, gak perlu Pak pegel. Tapi Anda menghafal satu kaidah sudah mencukupi banyak kasus. Kayak misal contoh, hukum asal di muka bumi ini adalah hukum asalnya suci. Anda gak perlu menghafal sesungguhnya kuda suci, kanjing kuda suci, ayam suci, bebek suci. Pegel Pak, pegel banget antum. Mungkin antum sampai modar lambemu segurung entek menghafal hal-hal yang dianggap suci. Tapi kalau antum ngapal kaidah satu ini, kaidah asal, hukum asal, semua yang ada di muka bumi itu adalah suci, wis selesai sudah. Itu loh enake memahami kaidah. Ya wis Pak, selesai permasalahan. Nah, permasalahan kalau kita paham tadi kaidah hukum asal jual beli itu boleh. Sekarang kita bahas jual beli yang Anda contohkan bai'ut taqsid, jual beli kredit. Langsung praktek Pak. Jual beli kredit oleh opo ora. Wes. Kredit tak ngredit oleh ora? Oleh ya, kaidah asale oleh ya. Iya Pak. Sing bener jual beli kredit oleh. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Kalau keterlambatan gak iso bayar, gak ono dan denda. Pendendaan dikarenakan kredit ya. Pendendaan disebabkan karena terlambat bayar, iku jadi riba. Wes, adakah kredit di mana saja aman daripada ini? Gak ono Pak, kecuali Pak Andi ini bos gede, terus ngeridit sepeda motor, ngeridit rumah, itu terlambat gak ada, pendendaan gak ada. Terus sekarang begini, kalau kredit itu gak ono ultimatum terakhir, terus gak didenda, lah nginain apa? Kredit ujung-ujungnya peyok yang punya kreditan. Terus piye solusi nih? Ada nggak solusi yang dibenarkan oleh syariat? Ada solusi yang dibenarkan syariat. Bikin syarat di depan. Iya, bikin syarat di depan. Piye syaratnya? Contoh, antum punya rumah, kredit gak apa-apa. Pertama ada beberapa cara. Cara pertama, ambil uang muka yang tinggi. Kok gak bayar kau apa-apa, sementing oleh apa? Oleh untung lah, wis oleh modal balik lah. Tapi gak bakal laku. Allah, regane kira 200 juta. Uang mukai harus 150 juta. Ora laku Pak. Terus kalau memang DP ini itu ringan, kecil, kasih syarat di belakang, syarat di depan. Gimana syaratnya? Kalau nggak bisa bayar sampai 3 kali atau 4 kali sesuai dengan kesepakatan, maka transaksi itu menjadi batal dan duit akan dikembalikan ke dia. Mudeng? Aman. Atau dia sudah DP Pak, gak apa DP. Kalau dia nggak bisa bayar sekian, itu kan udah miliknya dia kan, maka dia harus dijual dengan harga standar sesuai dengan apa yang ada. Ada cara sebenarnya Pak yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi jangan kok main pendendaan. Pendendaan itu berefek kepada riba. Dari mana sisi riba? Sisi ribanya
Karena dia tadi kredit. Kredit itu berarti sama aja dia nggak tunai. Nggak tunai itu sama aja dengan utang. Kemudian ada pendendaan dikarenakan utang piutang. Itu berarti apa? Penambahan, dan itu jenenge apa? Riba. Nah, selama tidak ada unsur pendendaan ketika ada keterlambatan, apalagi dijukuk diambil dengan secara paksa tanpa ada syarat sebelumnya loh Pak ya, tanpa ada syarat sebelumnya, itu kezaliman di atas kezaliman gak oleh Pak. Oleh karenanya hukum asal kredit tidak ada masalah selama aman daripada perkara-perkara itu tadi. Kok nggak ada yang ngantuk ya? Sampai di sini aja insya Allah. Ngaji ini suwe poli. Hah? Sampai hampir 2 jam itu. Subhanakallahumma wa bihamdika.